Ini nih, keren nih. Curhatan dari mantan DC pinjol yang kira-kira bikin nasabah Galbay itu tetap aman dan bikin pusing para DC lapangan pinjol. Oke, ini ada dari Kak Abang Da Item ya. Sebagai mantan DC, memang paling susah ngadepin nasabah yang udah pasrah. Tuh ya. Kenapa dari beberapa video kemarin itu saya selalu bilang, udahlah teman-teman, lupakan masalah pinjol kalian dulu, pasrahkan dulu, ikhlaskan aja dulu apapun yang terjadi. Karena kalau orang udah pasrah, DC itu akan pusing. Harus pakai cara kayak gimana lagi gitu loh. Ini bener kan, klop kan? Seperti sebagai mantan seorang DC, beliau itu bilang kalau nasabah udah pasrah, lah harus gimana lagi gitu. Ya, mereka harus menagih dengan cara apa lagi gitu loh. Mau ditakut-takutin kayak apa? Ya orang udah pasrah ya gimana? Ujung-ujungnya apa? Akan ditinggalkan nasabah tersebut dan mereka akan mencari nasabah lain yang memungkinkan untuk ditagih. Itulah kenapa saya bilang dari kemarin-kemarin, ya, memang nasabah yang gagal bayar pinjol itu kalau udah pasrah, ya DC mau mau bikin nasabahnya ngapain lagi? Ini orang udah pasrah, udah mentok dan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus mau dipaksa nanti akan masuk penjara loh. Ya udah, dia udah pasrah terus gimana? Apalagi ya kecuali apa yang diancam-ancamkan, apa yang ditekankan kepada nasabah itu masih bisa di apa ya, ibaratnya masih bisa, nasabah itu masih bisa takut gitu ya. Ini kan udah nggak bisa lagi dan nggak bisa diperjuangkan lagi gitu loh. Jadi ya mau nggak mau ya udah diem, dan paling simple adalah nyari prospek yang lain. Saya yakin satu orang DC nggak mungkin kan cuman ditunjuk untuk menagih ke satu orang nasabah. Pasti akan ditunjuk ke nasabah-nasabah yang lain. Nah, oleh karena itu biasanya kalau udah nasabah yang pertama udah pasrah, kemungkinan kecilnya membayar karena mereka dikejar target penagihan, dikejar target untuk nyari orang-orang yang bisa segera membayar, dan itu ada targetnya. Ya, jadi DC itu kerjanya nggak nyasal, ada targetnya, ada penjadwalannya, nggak bisa seenaknya, dan mereka pasti akan lebih memprioritaskan orang-orang yang berpotensi untuk segera membayar. Nah, yang pasrah tadi bagaimana? Ya, ditinggalkan sejenak. Mungkin nanti iseng-iseng akan ditagih lagi, tapi ya, itu tadi loh. Kalau seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau teman-teman berusaha untuk mohon-mohon, mencari minta tolong gitu ya, mereka justru akan, wah orang ini bisa nih ditekan lagi, bisa nih dikasih saran untuk minjam di tempat lain nih, bisa nih diarahkan untuk gali lubang tutup lubang nih. Nah itu adalah tujuan DC. Bang, gali lubang tutup lubang kan salah ya. Secara aturan pinjol kan memang sebenarnya nggak boleh. Tapi kok DC menyarankan hal seperti itu? Nah, DC mah bodo amat nggak sih teman-teman? Tugas mereka hanya sebatas membuat kalian bisa membayar segera utang-utang kalian. Itu adalah tugas mereka. Ya, tugas masalah kalian nanti bermasalah dengan hukum, bermasalah dengan berbagai macam pinjol, itu bodo amat buat dari sisi mereka. Karena fokus mereka cuma satu, membuat kalian membayar utang di tempat mereka bekerja. Jadi target mereka setidaknya terpenuhi atau setidaknya sebagian aman gitu. Bukan yang lain-lain ya. Oleh karena itu, kalau kalian sudah tahu sesuatu yang membuat DC itu males, membuat DC itu ya akan sedikit mengabaikan kalian, ya kalian harus berusaha untuk pasrah. Memang ini tidak mudah, tidak bisa kalian nge-switch diri kalian untuk jadi pasrah, itu nggak bisa. Kalian pasti akan berpikir secara alami, secara naluri, kalian akan berpikir gimana ya caranya untuk bisa terbebas dari pinjol kayak gini dan gak kena resiko-resikonya. Semakin kalian stres di hal tersebut, semakin kalian akan stagnan di situ-situ aja. Karena kalian tidak akan bisa membagi prioritas kalian, mana yang harus kalian utamakan dan mana yang tidak. Karena ya kecampur dengan kegelisahan tadi. Tapi kalau teman-teman memang udah jago dan bisa secara profesional memisahkan pekerjaan dan juga pikiran masalah hutang, saya rasa tidak masalah. Cuman berdasarkan pengalaman pribadi saya, kok jarang ya orang-orang itu yang bisa seprofesional itu, bisa membagi antara pekerjaan, fokus pekerjaan, dan juga masalah pribadinya. Pasti saat kerja akan kacau. Nah, teman-teman tipe yang mana nih? Tipe yang masih bisa tegar, masih bisa biasa aja, meskipun dapat penagihan dan gelisah? Ataukah teman-teman, ya nggak bisa bang, kalau saya lagi udah gelisah, bawaannya lemes, bawaannya kerja itu salah-salah mulu, dan lain sebagainya. Ya, jadi pelan-pelan kalian harus menemukan sesuatu yang bisa membuat kalian bangkit, membuat sesuatu yang bisa membuat kalian itu kayak
bisa nih gue nih, oke nih gue akan berubah nih, oke gue akan pasrah nih. Nah, harus menemukan seperti itu. Gue akan baik-baik saja, harus menemukan seperti itu. Nah, apa itu? Banyak caranya. Kalau teman-teman bisa dengan berdoa, ya berdoa. Karena menurut saya berdoa itu lebih paling cepat ya. Karena kita nggak menggantungkan harapan kita kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu akan jauh lebih relate ya bagi sebagian orang. Nah, nggak tahu nih, teman-teman bisa nggak? Kalau saya pribadi sih dengan doa lebih enak ya, lebih mudah untuk pasrah dan juga lebih mudah untuk ikhlas. Tapi kalau kalian punya cara lain, mungkin membayangkan cita-cita kalian, membayangkan punya uang banyak atau apapun itulah usaha kalian sukses, ya silahkan, boleh di switch ke arah sana. Jadi kalian mulai memasrahkan diri terkait masalah resiko utang, tapi kalian mulai fokus untuk membangun impian kalian bebas. Jadi tergantung teman-teman ini cocoknya ke arah yang mana. Ya, karena itu penting, sekali lagi penting. Mengetahui apa yang bisa membuat kalian lebih tenang, bisa berubah dan menjadi lebih baik, itu adalah sesuatu ya pencapaian sendiri buat teman-teman. Jadi teman-teman, kenali diri kalian, fokuskan caranya apa, karena setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang cukup dengan doa, ada yang cukup dengan impian dan cita-cita, berbagai macam hal, temukan untuk versi diri kalian masing-masing. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.